Salam Skapsa, bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baik pelajar Skapsa, pada hari ini mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor kelas 11 semester ganjil, kita akan membahas tentang sistem instrumen dan sinyal. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, pada mata pelajaran PKSM hari ini, kita akan membahas tentang sistem instrumen dan sinyal. Nah, apa aja sih yang akan dibahas hari ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem tanda cahaya. Yang kedua adalah sistem tanda berupa suara. Yang ketiga adalah lampu instrumen pada panel indikator. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang speedometer. Nah, langsung saja ke pertemuan yang pertama. Sistem tanda atau sinyal. Arti dari sistem tanda adalah ini. Sistem tanda merupakan kelengkapan standar sepeda motor yang digunakan sebagai tanda atau informasi kepada pengendara itu sendiri dan pengendara lain agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, pada sistem tanda sepeda motor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem tanda berupa cahaya dan yang kedua adalah sistem tanda berupa suara. Nah, contoh-contohnya sistem tanda berupa cahaya itu apa aja, Bu? Nah, yang pertama itu ada lampu rem, yang kedua adalah lampu tanda belok, atau yang kalian tahu dengan nama lampu sen. Yang ketiga adalah lampu bleach. Lanjut. Nah, apa itu lampu rem? Lampu rem berfungsi untuk memberi isyarat kepada pengendara yang berada di belakang agar tidak terjadi benturan saat kendaraan mengerem. Nah, lampu rem biasanya menyatu dengan lampu kota, di mana terletak di bagian belakang atau lampu belakang. Jadi, antara lampu rem itu terbentuk dari satu bola lampu, tetapi terdapat dua filamen. Jadi, di sini, dalam satu bola lampu, di mana terdapat dua filamen. Nah, untuk filamen yang pertama, itu untuk lampu rem. Nah, filamen yang kedua itu untuk lampu kota. Nah, perbedaannya apa? Untuk lampu rem, itu diameter filamennya itu lebih tebal. Sedangkan untuk lampu kota, itu diameter filamennya tipis. Sehingga menyebabkan lampu kota, terang cahayanya itu lebih redup daripada lampu rem. Untuk lampu rem itu nyala cahayanya itu lebih terang. Nah, komponen-komponen untuk sistem lampu rem itu apa aja? Yang pertama adalah lampu rem itu sendiri dan dudukannya. Yang kedua adalah saklar lampu rem depan. Dan yang ketiga adalah saklar lampu rem belakang. Biasanya pada motor itu di lampu belakang terdapat tulisan Nah, artinya apa? Jadi untuk lampu belakang itu membutuhkan tegangan 12 volt dan 8 watt ini untuk lampu kota. Karena untuk yang redup tadi. Nah, kalau untuk yang 18 watt itu berarti untuk lampu rem. Nah, kalau lampu rem tadi berfungsi untuk memberi isyarat kepada pengendara yang berada di belakang agar tidak terjadi benturan. Bedanya antara lampu rem sama lampu kota itu adalah untuk kalau lampu kota itu fungsinya untuk memberi jarak antara pengendara sepeda motor satu dengan pengendara sepeda motor yang berada di belakangnya. Nah, berikut adalah cara kerja lampu rem, di mana terdapat aki
Selanjutnya ada main fuse atau sekring. Yang selanjutnya ada kunci kontak, lalu switch rem depan, dan switch rem belakang. Dan yang paling akhir itu berarti adalah lampu rem belakang. Ingat ya, untuk lampu rem itu hanya ada di belakang. Jadi untuk arus mengalir, jadi apabila kunci kontak ini disambungkan, maka arus mengalir melalui main fuse atau sekring, lalu masuk ke kunci kontak. Lalu apabila switch rem depan itu disentuh atau dinyalakan, maka arus akan mengalir lagi menuju rem depan dan lampu rem belakang akan menyala. Sama, antara switch rem depan dan switch rem belakang itu sama. Jadi apabila switch rem belakang itu dinyalakan, maka arus dari aki akan menuju ke sekring, lalu menuju ke kunci kontak, lalu switch rem belakang, dan lampu rem belakang menyala. Nah, bagaimana Bu apabila switch rem belakang ini tidak dinyalakan, sedangkan handle rem belakang itu dinyalakan? Nah, kalau switch ini dalam keadaan terbuka, berarti arus akan putus. Jadi sehingga menyebabkan lampu rem belakang tidak akan menyala. Nah, selanjutnya itu adalah sistem lampu sein atau turn signal system, atau yang kalian tahu dengan lampu rating. Nah, artinya adalah memberikan isyarat kepada kendaraan lain yang berada di depan, belakang maupun samping bahwa sepeda motor akan berbelok ke kiri atau ke kanan. Jadi apabila kalian ingin belok ke kanan atau ke kiri, ingat kalian harus memberi tanda dan mengaktifkan lampu sein kalian. Apabila kalian ingin belok kiri, maka switch belok kirinya harus dinyalakan, jangan sampai terbalik ya. Lanjut, cara kerja lampu sein hampir sama seperti lampu rem tadi. Jadi terdapat aki, main fuse, kunci kontak. Nah, bedanya tadi kalau di lampu rem tadi tidak ada sign flasher. Kalau untuk lampu sein itu terdapat sign flasher. Nah, selanjutnya adalah switch sein atau saklarnya lampu sein. Dan yang terakhir adalah lampu sein itu sendiri yang di sini berjumlah 4. Jadi lampu sein itu berjumlah 4, 2 di depan dan 2 di belakang. Nah, jadi apabila kunci kontak ini disambungkan, kita mengaktifkan kunci kontak, maka arus akan mengalir melalui main fuse, terus lanjut ke kunci kontak, lalu lanjut ke sign flasher, dan apabila kita mengaktifkan switch sein, dan apabila kita mengaktifkan switch sein yang kanan, maka lampu sein bagian kanan entah itu depan atau belakang akan menyala. Dan setelah itu apabila kalian mengaktifkan lampu sein bagian kiri, maka arus akan mengalir ke main fuse, lalu masuk ke kunci kontak, masuk lagi ke sign flasher, dan selanjutnya kita mengaktifkan switch sein yang bagian kiri. Maka lampu sein depan dan belakang akan menyala di bagian sein kiri. Dan untuk sebagai petunjuk bahwa kita telah mengaktifkan lampu sein kanan ataupun kiri, kita akan diberi petunjuk di indikator sein di speedometer. Maka sein di speedometer kita akan menyala. Lampu sein mana yang kita aktifkan, entah itu kanan ataupun kiri. Tapi tetap ingat ya kalian, apabila kalian ingin belok kiri, maka lampu sein yang kalian aktifkan itu adalah lampu sein kiri. Karena kebanyakan orang itu ingin belok kiri, tapi yang dinyalakan itu adalah lampu sein kanan. Lanjut ke pertanyaan yang harus kalian jawab. Apa yang disebut dengan flasher? Dan yang kedua adalah sebutkan tipe-tipe dari flasher. Jadi tadi pada lampu sein tadi terdapat komponen adalah flasher. Apa itu? Lanjut ke lampu blitz. Kalian pasti masih bingung apa itu lampu blitz. Lampu blitz itu bisa diartikan sebagai lampu tembak.
atau bisa disebut dengan lampu jarak jauh. Nah, sering orang mengatakan bahwa lampu bridge itu sama dengan lampu dim. Jadi yang nyala terangnya itu lebih terang. Nah, adalah lampu jauh yang dapat dinyalakan sesaat dengan cara menekan tombol lampu bridge pada holder kemudi. Jadi apabila kalian menyalakan switch lampu dim pada kemudi kalian, maka lampu bridge akan menyala. Nah, lampu bridge ini juga digunakan sebagai pengganti klakson atau bel. Nah, fungsinya adalah sebagai tanda pada pengendara lain bahwa kendaraan kita akan mendahului kendaraan yang akan di depan kita. Jadi apabila kalian ingin mendahului kendaraan di depan kalian, maka kalian harus mengaktifkan lampu bridge ini. Dan kalau perlu kalian harus mengaktifkan klakson kalian, harus ngebel dulu sebelum kalian ingin mendahului kendaraan yang di depan kalian. Dan ini adalah contoh dari lampu bridge itu tadi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sistem tanda cahaya. Sekarang kita membahas tentang sistem tanda suara. Apa itu sistem tanda suara? Kalian pasti sudah tahu. Contohnya adalah klakson atau bel. Nah, fungsi klakson itu sendiri adalah memberi tanda pada pengendara lain pada siang atau malam hari bahwa kita meminta prioritas jalan. Nah, klakson itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah klakson listrik, klakson udara, dan klakson hampa udara. Pada sepeda motor, biasanya kita hanya membahas tentang klakson listrik, karena untuk klakson udara dan hampa udara itu berada di mobil atau di truk. Lanjut ke pertanyaan yang harus kalian jawab lagi. Gambarkan rangkaian klakson pada sepeda motor dan jelaskan prinsip kerjanya. Jadi, pekerjaan kalian ini kalian tulis di buku, lalu kalian upload di Google Classroom. Selanjutnya kita akan membahas tentang lampu-lampu instrumen pada panel indikator. Nah, di sini kita tahu terdapat gambar pada bagian kepala motor ya. Nah, pada nomor 1 adalah indikator lampu tanda belok atau sein. Mana Bu bagiannya? Adalah ini. Yang ini adalah bagian kanan dan yang ini adalah bagian kiri. Nah, jadi apabila seperti yang saya omongkan tadi, apabila kalian ingin menyalakan lampu sein dan kalian sudah menyalakan lampu sein, maka di sini akan menyala, entah itu di kanan ataupun di kiri. Jadi di situ akan menyala. Nah, yang nomor 2 adalah indikator lampu jauh atau bridge tadi. Itu ada di bagian sini. Nah, untuk ini yang bagian A terdapat tanda kurung ini, tanda melingkar ini, itu berarti adalah indikator idling stop. Jadi apabila kalian menyalakan saklar idling stop, maka tanda ini akan berwarna hijau. Nah, untuk yang ketiga adalah indikator posisi gigi transmisi. Dikarenakan ini adalah motor matic, maka indikator posisi gigi transmisi tidak ada, adanya itu pada motor kap. Nah, yang terakhir itu adalah indikator tanda bahan bakar, yaitu adalah bagian sini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tentang indikator speedometer. Pasti kalian sudah tahu ya, apa itu speedometer, dari kata-kata speed artinya kecepatan. Nah, artinya adalah sebuah petunjuk besarnya kecepatan sepeda motor saat melaju dan dijadikan sebagai informasi utama untuk mengendalikan kecepatan di jalan agar tidak terlalu cepat atau
lambat. Nah, selanjutnya selain itu speedometer itu juga berfungsi sebagai pengatur waktu perjalanan dan mengendalikan kecepatan di jalan. Jadi, apabila speedometer kalian sudah menunjukkan angka misalkan 80, maka kalian mengendarai jalannya itu sudah terlalu cepat. Dan itu sangat berbahaya apabila jalan tersebut ramai. Maka kalian harus berhati-hati. Kalian tidak harus mengendarai sepeda motor kalian terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Yang penting kalian selamat. Sekian penjelasan materi kali ini tentang sistem instrumen dan sinyal. Baik pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai sistem instrumen dan sinyal untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini, serta klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi. Dan yang paling penting adalah share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.